Hai semuanya, selamat datang di dunia trading. Saya Rahayu, salah satu trading analis dari Didimax. Nah, kali ini kita akan bahas beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita trading di gold ataupun di forex. Seperti yang kalian ketahui, trading emas atau trading gold adalah salah satu instrumen favorit karena sifatnya stabil dan cenderung aman saat pasar sedang tidak menentu. Tapi meskipun terlihat aman, tetap ada resiko. Nah, kalau kamu mau terjun di dunia trading, perhatikan beberapa hal penting berikut ini. Yuk, mari kita bahas. Yang pertama adalah kita harus pahami nih perbedaan investasi dan trading. Investasi emas adalah sifatnya yang jangka panjang, seperti emas batangan. Dan yang kedua itu ada trading emas, itu fokus pada jual beli harga di pasar, seperti biasanya lewat platform trading dan lebih cocok untuk jangka pendek hingga menengah. Contohnya platform trading itu seperti MetaTrader 5. Dan yang kedua itu adalah kita harus pantau faktor-faktor penggerak harga gold. Yang pertama itu adalah suku bunga dan inflasi. Nah, kalau suku bunga tinggi, harga emas cenderung turun dan rata-rata trader akan mengambil peluang sell. Dan ketika inflasi tinggi, harga emas cenderung naik dan rata-rata trader pun mengambil peluang di buy-nya. Dan yang kedua itu adalah dolar Amerika Serikat dan geopolitik. Yang pertama itu dolar Amerika Serikat kuat, harga emas cenderung turun. Seperti yang kita ketahui, itu bisa memanfaatkan peluang sell-nya. Dan yang kedua itu ada di ketegangan geopolitik, harga emas akan cenderung naik dan kita bisa mengambil peluang buy. Ketegangan politik itu seperti apa? Contohnya peperangan di antara Palestina dan juga Israel. Dan yang ketiga itu ada pergerakan USD. Karena emas dihargai dalam dolar, penguatan dolar bisa menekan harga emas. Seperti itu ya teman-teman. Dan yang berikutnya itu adalah gunakan analisis teknikal dan fundamental. Yang pertama itu teknikal, kita harus baca grafik, kita harus menganalisa dulu harga, dan juga kita harus melihat tren harga. Dan kita harus bisa menguasai satu teknikal yang bisa kita kuasai, yang simpel-simpel aja, seperti support resisten ataupun moving average yang simple. Terus yang kedua juga kita harus menggunakan analisis fundamental. Kita lihat data ekonomi global, kebijakan bank sentral, dan kondisi pasar global. Fundamental itu contohnya seperti apa? FOMC, NFP, ataupun news-news besar lainnya yang bisa kita lihat di web Forex Factory. Itu kita bisa akses di web, bisa juga dilihat di Google. Dan untuk analisis dan teknikal dan fundamental itu juga kita bisa lihat di grup edukasi yang disediakan oleh Didimax seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah kelola risiko yang baik. Yang pertama itu adalah gunakan stop loss dan take profit. Yang pertama itu stop loss. Stop loss itu apa? Batasan kerugian yang bisa kita toleransi. Fungsinya untuk apa? Untuk menghindari kerugian lebih saat pasar berbalik arah. Nah, misalkan kita ada entry nih, tapi ketika kita entry, analisanya tidak sesuai dengan analisa yang sudah kita buat, tapi kalau misalkan kita sudah menggunakan stop loss, ketika harga itu berbalik, kita akan berhenti gitu, bisa dibatasi gitu, kerugian kita udah dibatasi. Terus yang kedua itu adalah take profit, titik di mana kita kekat sendiri gitu take profitnya. Ini fungsinya untuk apa sih kita menggunakan take profit? Ini fungsinya untuk mencegah kita dalam sifat serakah. Karena kalau misalkan kita sudah profit yang besar, rata-rata kita ada sifat greedy-nya nih. Nah, fungsi take profit itu seperti itu. Cukup 3 atau sampai 5 poin aja. Itu perharinya itu juga udah lumayan. Dan yang kedua itu batasi resiko per transaksi. Idealnya kita bisa mengambil resiko maksimal 1-2% dari modal di setiap posisi. Contohnya modal kita di $10.000 atau setara dengan 100 juta, risiko per trade-nya cukup $100 sampai $200 aja. Jadi misalkan kita di hari itu kena stop loss, kita bisa berhenti dulu, kita bisa cooling down dulu, kita bisa rehat dulu, ataupun kita bisa evaluasi dulu salahnya di mana nih. Nah, baru setelah kita udah refresh, udah full, itu kita bisa buat plan trading yang baru dengan
kesiapan mental yang baru juga gitu ya, karena kalau misalkan kita mentalnya kurang baik itu juga bahaya juga ya masuk ke marketnya. Terus yang ketiga itu jangan emosional. Yang pertama itu hindari revenge trading atau balas dendam setelah loss. Jadi buat teman-teman nih, kalau misalkan ada yang kena loss di hari itu tuh gak apa-apa banget. Kita bisa buat plan trading yang baru, kita bisa evaluasi dulu salahnya di mana. Terus yang kedua itu jangan overtrade atau terlalu sering masuk posisi. Apalagi seringnya tuh menggunakan lot yang besar, tidak sesuai dengan balance, itu bahaya banget ya. Yang ada nantinya akun kita nggak berkembang. Gitu. Terus yang ketiga itu fokus pada sistem bukan ego. Dan yang paling penting itu adalah disiplin. Disiplin adalah senjata utama trader. Jadi kalau misalkan kita udah disiplin, udah sabar, itu tuh insya Allah trading kita akan tetap aman. Terus yang selanjutnya adalah pilih platform trading yang legal dan juga aman. Tentunya harus broker yang terpercaya gitu ya, yang sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau Bapepti yang ada di Indonesia. Transparan dalam biaya split dan leverage, dan yang terakhir itu adalah menyediakan edukasi layanan pelanggan yang baik. Seperti yang kita ketahui, untuk legalitas di Dimex sendiri kita sudah legal, kita sudah diawasi oleh Bapepti, OJK, dan sudah menjadi anggota dari JFX dan KBI. Buat teman-teman yang belum trust juga, itu kita bisa langsung lihat di websitenya. Di sini pun sudah ada nomor-nomornya gitu, jadi teman-teman bisa di search aja. Dan itu dia yang tadi materi yang saya bisa sampaikan. Dan kesimpulannya itu yang pertama adalah potensi emas. Trading emas dapat diverifikasi portofolio secara menguntungkan. Dan yang kedua itu adalah pahami resiko dan faktor harga yang mempengaruhi emas. Seperti inflasi, suku bunga, ataupun ketegangan geopolitik yang sudah tadi kita bahas. Dan yang ketiga adalah strategi yang tepat. Gunakan strategi yang sesuai, kita harus membuat plan trading ataupun menguasai satu teknikal aja yang bisa dikuasai, karena kalau misalkan kita menggunakan teknikal yang banyak, itu nanti kita akan keteteran gitu ya, mendingan kita fokus di satu teknikal aja, yang penting akun kita berkembang dan bertahan. Dan tentunya kelola resiko dengan bijak, menggunakan lot yang disesuaikan dengan balance, menggunakan stop loss, dan menggunakan take profit. Sudah ditarget itu 1 atau sampai 2% aja per harinya. Dan yang keempat itu adalah belajar terus. Terus kembangkan kemampuan trading kita dan jangan berhenti belajar. Maupun teman-teman misalkan awam ataupun sudah expert, ilmu itu kan yang paling penting ya. Jadi yang terpenting itu kita terus belajar, kita terus evaluasi. Ketika kita belajar, kita juga bisa sharingkan gitu ya ilmunya. Mungkin itu aja yang bisa Rahayu sampaikan. Mungkin nanti di nextnya kita juga akan membahas perihal trading lengkapnya. Jadi buat teman-teman tetap stay tune dan jangan lupa juga untuk follow Instagram Rahayu di @rahayuaulia_. Buat teman-teman sampai jumpa kembali, sampai jumpa di materi YouTube lainnya. See you.